Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pemimpin besar bangsa Yahudi pada awal mula adalah Musa. Kita tahu melalui Musa mereka digiring keluar dari Mesir untuk sampai kepada tanah terjanji. Meskipun Musa pada akhirnya tidak sampai ke tanah terjanji, meninggal di Gunung Nebo, tapi dia bisa memandang tempat yang mereka tuju, di antaranya daerah Kanaan dari Gunung Nebo itu. Dan begitu banyak cerita tentang Musa dalam persiaran mereka menuju tanah terjanji itu. Dan juga meskipun banyak mereka disertai oleh Tuhan dan Musa melakukan perbuatan besar dari Tuhan, namun mereka masih menggerutu. Ketika lapar mereka menggerutu, ketika haus mereka menggerutu. Lebih nyaman kita di Mesir daripada mati di tempat ini. Engkau membawa kami mati di tempat ini. Tidak jelas Musa. Keluhan bangsa Israel kepada Tuhan, tuntutan kan, dan Musa berdoa semuanya akan terpenuhi. Tidak ada makanan, mana diturunkan, dan juga burung puyuh diberikan. Tidak ada air, pukul batu, air keluar. Tidak ada menghadapi segala bahaya, segala bencana. Musa meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan menolong mereka, dan semuanya itu terjadi. Namun lagi-lagi bangsa yang dikasih Tuhan di bawah pengawalan Musa itu senantiasa mengkhianati rencana dan kebaikan Tuhan kepada mereka. Salah satu juga contoh ketika Musa selama 40 hari naik ke Gunung Sinai. Mereka di bawah selama menuju ke sana, yang adalah menunjukkan Musa hanya menyembah Allah yang satu, Yahweh. Yang ada adalah ada itu. Mereka di bawah mulai berbalik dari Tuhan, menyembah patung lembu mereka terbuat dari emas, dan itu yang mereka sembah sebagai pengganti Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kebaikan Tuhan seringkali kita perlakukan dengan tidak semestinya, menyangkal dan bertentangan sekali apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita jatuh dalam dosa. Seperti juga dalam bacaan Injil hari ini, seorang perempuan Samaria yang mengambil air bertemu dengan Yesus. Seorang perempuan ini memang tidak dibaca di sini. Kalau bacaan yang panjang itu memang ada, tetapi dalam bacaan yang pendek tadi hanya dikatakan bahwa Yesus mengetahui masalah pribadinya. Perempuan ini sudah bersuami 5, cerai dan cerai dan cerai. Kemudian dia hidup dengan seorang lelaki yang tidak jelas statusnya. Bahasa sekarang ini kumpul kebo. Sejak dulu bahkan sampai sekarang, melakoni hidup seperti itu tidak terpuji. Mendapat cibiran dari masyarakat, karena memang cara hidup seperti itu tidak benar. Baik secara sosial tidak benar, sosial tidak menghendaki. Menurut agama, hidup seperti itu adalah dosa. Hukuman sosial dari masyarakat kerap kali menjadikan kita menutup diri, tidak percaya diri, dan kerap kali juga kita curiga dan menyalahkan orang lain. Mau tidak mau, tanpa disadari, hidup sosial kita menjadi masalah. Pribadi kita pun menjadi masalah kalau hidup seperti itu. Bapak Ibu, saudara terkasih,
relasi tidak nyaman, batin tertekan. Dalam melakoni hidup seperti itu, rasanya kita mau mati saja. Tetapi hidup juga ternyata perlu dipertahankan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada hari ini dalam bacaan Injil ada pertemuan di sumur Bapak nenek moyang mereka, yaitu di sumur Yakub. Sumur itu ada 12 dan masih ada sampai sekarang. Ada satu sumur yang masih ada airnya dan rasa airnya manis. Tapi jangan dibayangkan seperti madu atau manisnya seperti gula. Ada cita rasa manis dari air itu. Itu dibuat supaya keturunan Yakub memperoleh air untuk menghalau rasa dahaga mereka. Namun barang itu terus-menerus terulang. Yesus sebagai manusia juga kehausan karena kecapean dalam pelayanannya. Perempuan Samaria juga mengambil air. Hanya memang dikatakan di dalam banyak tafsiran bahwa ketika orang pada umumnya mengambil pagi dan sore, tetapi perempuan ini mengambil pada siang hari. Tafsiran mengapa siang hari? Pada itu panas terik, orang sepi. Mungkin karena dia tadi begitu banyak masalah di tengah masyarakat, malu berhadapan dengan orang, rasa tidak nyaman bertatap muka dengan sosial, maka dia pilih waktu yang sepi. Dari segi iklim sangat panas waktu itu. Yesus memang karena kecapean datang ke tempat itu. Ada pembicaraan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di tempat itu. Singkatnya, Tuhan Yesus ingin minum. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, orang yang minum dari sumur ini akan, walaupun dia sudah minum, dia akan kehausan lagi. Tetapi barang siapa minum air hidup yang berasal dariku, kata Yesus, dia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, air yang berasal dari Yesus adalah air kehidupan yang menjadikan kita tidak akan haus lagi. Adalah kalau kita sungguh mengalami penyertaan dan kasih dari Tuhan. Hanya memang dosa menghalangi kita. Hanya memang kehidupan sosial di tengah masyarakat yang tidak benar, yang serampangan, yang kerap kali juga menjauhkan kita dari pergaulan, dari keterlibatan, dari potensi talenta yang ada pada kita. Kita tutup karena memang kita sudah merasa diri bersalah. Rasa bersalah sungguh menyiksa. Rasa bersalah dan melakukan perbuatan salah dan dosa memang menutup kita kepada Tuhan dan sesama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Anda yang berdosa mungkin, tetapi seperti saya yang sangat berdosa ini, di satu sisi saya berdosa dan malu melakukan perbuatan dosa itu, tetapi di sisi lain saya ingat dan tahu persis Tuhan tetap menyambut saya dalam segala kedosaan. Dan karena Tuhan menyambut saya, datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut saya, maka menjadikan saya mampu kembali untuk menata hidup, untuk kembali kepada pangkuan kasih Tuhan dan bersamanya, serta membangun komitmen lagi untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu menjauhi dosa, melakukan kebaikan kepada sesama. Adalah kesempatan penuh rahmat yang gereja tawarkan kepada kita, dan serta pula harus kita lakukan, yaitu pada masa Prapaskah ini, 40 hari lamanya. Kita hendaknya dari segi waktu lebih banyak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, melakukan ibadat-ibadat, dan juga berlaku mati raga dan taat. Dengan demikian, keberanian kita mendidik raga kita ini, dan juga kemampuan kita mendengarkan dan datang kepadanya, dan juga memohon kepadanya,
menjadikan kita kembali menjadi anak-anak kesayangan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Adalah suatu rahmat yang luar biasa yang ada di dalam gereja kita, yaitu Ekaristi. Dalam Ekaristi ini kita akan merayakan perjamuan Tuhan, dan nanti kita dengar baik-baik dalam ketika sampai pada liturgi Ekaristi, khususnya ketika doa syukur agung, nanti ada inilah tubuhku, makanlah oleh kamu semua, ini darahku, terimalah, minumlah oleh kalian semua. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan merayakan Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus yang mengenyangkan kita, yang melepaskan kita dari segala dahaga untuk selama-lamanya. Karena Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita sungguh merasakan dengan merayakan Ekaristi dan menerima Tuhan dalam pada Ekaristi ini, kita tidak akan lapar dan haus lagi, sebab Tuhan sudah ada bersama kita.